Shikamaru akhirnya diangkat menjadi Hokage di Konoha menggantikan sosok Naruto. Dan ada alasan mengapa Shikamaru diangkat sebagai Hokage selanjutnya. Sudah sejak lama para fans menduga jika Shikamaru Nara akan menjadi Hokage suatu hari nanti. Dia merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi Hokage di kalangan para fans. Selain juga Uchiha Sasuke, dan spekulasi para fans tersebut akhirnya terwujud di chapter terbaru manga Boruto. Hal ini berdasarkan dari manga Boruto, To Blue Vortex di mana Shikamaru sekarang adalah Hokage di Konoha. Dia menggantikan sosok Uzumaki Naruto yang statusnya dianggap sudah tewas dalam peristiwa sebelumnya. Ada beberapa alasan yang membuat Shikamaru dianggap sebagai Hokage terbaik. Kali ini admin akan mencoba membahas alasan Shikamaru dapat menjadi seorang Hokage. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, apabila kalian suka dengan video di channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe serta nyalakan notifikasinya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Shikamaru pernah jadi penasihat 3 Hokage. Shikamaru merupakan karakter yang dianggap sangat cerdas di dunia Naruto. Hal ini terbukti bagaimana dia adalah shinobi pertama di generasinya yang menjadi Chunin. Di usianya yang ke-15, Shikamaru bahkan sudah menjadi penasihat tidak resmi dari Hokage. Kecerdasan Shikamaru dalam mengambil keputusan dan melihat situasi membuat dia banyak dipercaya para Hokage. Tsunade menganggap Shikamaru adalah salah satu orang kepercayaannya. Ketika Kakashi menjadi Hokage, Shikamaru tetap berada di posisinya dan bahkan dia jadi pemimpin terkait masalah keamanan di Konoha. Namun, Shikamaru baru benar-benar resmi jadi penasihat Hokage ketika Naruto menjadi Hokage. Artinya, dia sudah berpengalaman tentang bagaimana menjadi Hokage, berdasarkan pengalaman 3 orang yang pernah dia layani. 2. Shikamaru memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Meskipun usianya saat itu masih 15 tahun, Shikamaru sudah memperlihatkan kemampuan dan jiwa kepemimpinan yang tinggi di mana teman-teman sebayanya tidak memiliki hal tersebut. Ino dan Koji selalu bergantung kepada apapun keputusan yang diambil oleh Shikamaru yang merupakan teman sekaligus kapten tim mereka. Hal ini dilakukan ketika Asuma tidak berada di sisi mereka dan saat ketika Asuma sudah meninggal. Meskipun ketika Ino dan Choji tidak setuju jika Shikamaru yang memimpin atau tidak setuju dengan keputusannya, namun mereka selalu pada akhirnya membiarkan Shikamaru memimpin. Bahkan, sikap ini juga yang membuat Shikamaru dipilih menjadi pemimpin para shinobi lain saat Perang Dunia Shinobi keempat. Hal ini bisa jadi salah satu alasan mengapa Shikamaru pantas untuk menjadi Hokage menggantikan Naruto. 3. Berpikir jauh ke depan. Bukti kecerdasan Shikamaru lainnya adalah bagaimana dia selalu berpikir jauh ke depan. Shikamaru merupakan sosok yang sering berpikir beberapa langkah ke depan. Hal ini pun sering dia gunakan baik dalam pertarungan ataupun dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat Hokage. Dia biasanya melihat dan mengamati situasi yang terjadi dan berpikir langkah apa yang harus dia ambil dan apa resikonya. Hal ini pun membuat Konoha menjadi negara shinobi yang sangat kuat dan hampir sulit untuk ditembus oleh penyusup. Namun, terkadang apa yang Shikamaru lakukan itu juga memunculkan hal negatif, seperti apa yang terjadi dengan Kawaki dan juga Amado. Terlepas dari hal itu, berpikir jauh ke depan tentunya perlu dimiliki oleh seorang Hokage karena dialah yang bertanggung jawab atas hidup orang banyak di desa. 4. Ahli dalam menyusun strategi. Dengan kecerdasan yang dia miliki, Shikamaru pun seringkali dipercaya untuk menyusun strategi. Hal ini terbukti dalam beberapa pertarungan. Seperti ketika bertarung menghadapi Temari di ujian Chunin, bertarung dan mengalahkan Hidan, atau bahkan ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Para shinobi yang lebih berpengalaman pun seringkali bergantung pada rencana pertarungan yang dibuat oleh Shikamaru. Dalam Perang Besar Shinobi keempat, dia diangkat menjadi kepala atau pemimpin strategi untuk pasukan sekutu setelah sang ayah Narashikaku tewas dalam pertarungan. Semua orang terkejut dan kagum dengan kemampuan Shikamaru dalam menyusun strategi serta jiwa kepemimpinannya. Dan hal ini pun dia hadirkan lagi saat peristiwa penyerangan Ishiki.
Menarik untuk melihat strategi apa yang akan dihadirkan Shikamaru ketika tahu Konoha diserang oleh pasukan Code. 5. Berani bertindak tegas. Meskipun Hokage perlu untuk jadi seseorang yang bisa dipercaya untuk melakukan yang terbaik bagi para penduduk Konoha, di sisi lain mereka juga butuh sosok pemimpin yang kuat serta rela melakukan apapun untuk membuat mereka aman. Hal ini pun termasuk sang Hokage yang tidak ragu untuk melakukan tindakan keras atau sedikit brutal dalam sebuah pertarungan. Naruto merupakan sosok yang selalu berusaha untuk melakukan sesuatunya dengan cara diplomasi. Dengan hal itu, Naruto berharap agar semuanya bisa tetap menjaga perdamaian yang ada saat ini. Namun, hal ini berbeda dengan Shikamaru. Dalam pertemuan para Kage, Shikamaru tidak ragu untuk mengancam mereka yang coba untuk menghancurkan perdamaian antar desa ninja. Shikamaru juga yang tidak setuju jika Amado dan Kawaki berada di Konoha karena dianggap ancaman. Shikamaru mungkin tidak sekuat Sasuke atau Naruto dalam hal kekuatan. Namun, dia memiliki berbagai hal lainnya yang membuatnya menarik dan beda dari karakter lain. Meskipun sebagian fans mungkin ada yang meragukan kepemimpinan dari Shikamaru, tetapi berbagai alasan yang ada di video tadi, bisa jadi referensi mengapa kemudian dia bisa dianggap jadi Hokage yang terbaik untuk Konoha. Dan itulah beberapa alasan Shikamaru dapat menjadi seorang Hokage menggantikan Naruto. Bagaimana menurut kalian semua? Setuju apa tidak kalau Shikamaru jadi Hokage? Tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan bagikan agar semua orang tahu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pasti terbaik. Salam Shinobi.